Puji Tuhan, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua bagaimana hasil pembicaraan saya dengan brother kita Giva Hadayah dari Israel. Ini adalah terkait konflik Israel dan Hamas, karena diberitakan hari-hari ini kalau militer Israel katanya setelah menguasai rumah sakit Al-Shifa, mereka memaksa membawa sekitar 200 orang warga sipil Palestina. Ya, sekali lagi mereka membawa paksa. Bahkan ada sekitar 30 orang yang diberitakan di berbagai media yang ada di Indonesia ini, mereka dibawa secara paksa sambil dilucuti atau dilepaskan pakaian mereka. Apakah memang benar seperti itu adanya atau bagaimana, ya kan? Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada brother kita Giva Hadayah, dan beliau memberikan jawaban yang saya pikir sangat luar biasa, karena kita melihat ya kan apa yang dilakukan hari-hari ini oleh media yang ada di Indonesia yang sepertinya hanya memihak kepada pihak kelompok Hamas saja, tetapi sangat benci dan bahkan sampai tidak memberitakan bagaimana kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Hamas ini terhadap warga Gaza itu sendiri. Sebab itu mari kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh brother kita Giva Hadayah dari Israel, dan ini dia videonya. Sekarang kita akan tampilkan tamu spesial kita pada saat ini. Bersama-sama dengan kita adalah Pak Perianto Zamasi. Beliau adalah juga sebagai admin dalam satu channel yang cukup besar di Indonesia, yaitu channelnya Perianto Zamasi. Saya mau sapa beliau dulu. Shalom Pak Perianto, apa kabar? Shalom, puji Tuhan, kabar baik dari Indonesia. Shalom. Ya, senang Pak bisa gabung dengan kita pada saat ini. Apa kabar dengan situasi saat ini yang perkembangan di Indonesia sesuai dengan perang Hamas dan Israel yang masih terus berlangsung? Ya, puji Tuhan ya, kita beritahukan bahwa memang Indonesia hari-hari ini menyampaikan beberapa pemberitaan soal apa yang terjadi antara Israel dan Hamas, dan sepertinya kalau misalnya saya banding-bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Brother Giva dari beberapa pemberitahuan lewat live streaming di channel Raja Nabasa dan juga channel YouTube Israenesia, sangat tidak seimbang sekali, karena yang di Indonesia itu diberitakan hanya serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel terhadap wilayah Gaza, sedangkan apa yang dilakukan oleh Hamas itu sendiri terhadap wilayah Gaza itu dan juga terhadap warga sipil Israel di tanggal 7 Oktober itu sepertinya tidak diberitakan di Indonesia, seperti begitu. Ya, memang ya seperti itu ya yang kita juga. Menurut saya itu sangat-sangat sedih karena jutaan orang Muslim dibodohi dan tanpa bantu orang Palestina, tanpa mengerti bagaimana betul bisa mendukung, mereka ikuti kebohongan itu, kepropaganda itu, dan tanpa mengerti mereka mendukung teror yang jatuh atas orang Gaza sendiri. Mereka sendiri mendukung teror, mereka tidak mendukung orang Palestina. Mereka dibodohi juga. Dan dengar ini, dan saya percaya Pak Perianto, karena kadang-kadang saya masuk ke TV di Indo, saya dengar persis seperti Anda bilang, very sad, very sad. Satu bangsa bisa dibodohi dengan alat media seperti ini, itu sayang sekali. Tapi you know what, mau mengerti kenapa mereka lepor dan hanya mendukung Palestina, Hamas, ikutilah uangnya atau logikanya. Al Jazeera contohnya, itu TV yang dibuat oleh Qatar yang mendukung Hamas, Qatar yang selalu membawa uang untuk Hamas. Ini salah satu alasan kenapa Israel sedikit curiga kalau Hamas
kalau Israel curiga kalau Qatar akan bantu negosiasi, dan kalau pemerintah Indonesia yang pasti ada banyak pressure, apa namanya pressure dalam bahasa Indonesia? Tekanan. Tekanan? Ya. Banyak tekanan dari pihak politik Islam untuk mendukung. Saya tidak yakin apakah mereka tahu kebenaran di sini. Kalau mereka tahu kebenaran di sini, kalau mereka bilang sesuatu langsung jutaan Muslim di sana akan loncat dan demo. Dan itu sangat sedih karena akhirnya yang dibodohi itu penduduk. Itu penduduk. It's tragic. Itu memang tragic dan sangat sedih. Tambahan satu, saya sangat bangga lihat satu pulau yang tidak takut, buka mulutnya, dan itu Pulau Papua. Oh. Saya lihat di media di Indonesia, orang Papua di Indonesia sangat berani untuk tarik bendera Israel, mendukung Israel, dan bilang apa yang benar terjadi di sini. Terima kasih untuk bukan hanya Papua, untuk semua orang yang berpikir sedikit sendiri dan mengerti situasinya, dan bantu kami. Terima kasih banyak. Lanjut. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan Pak Priyanto, silakan. Oke, sebelum saya menyampaikan pertanyaan dulu, perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya soal konflik Israel-Hamas ini kita tidak berbicara soal agama ya, tapi kita bicara soal kemanusiaan. Kita sangat dibuat rasa aneh dengan saudara-saudara kita Muslim yang ada di Indonesia. Karena kenapa? Karena mereka hanya memberikan dukungan terhadap Palestina, dan itu pun bukan terhadap Palestina tapi terhadap Hamas yang memang jelas-jelas sedang berkonflik dengan Israel begitu ya. Tetapi sampai beberapa orang kita melihat para pejabat pemerintah kita pun sampai mengutuk Israel, dan saya pikir itu adalah hal yang sangat tidak perlu terjadi atau disampaikan oleh mereka orang-orang hebat yang ada di Indonesia ini. Saya pikir begitu. Nanti mungkin ada tanggapan-tanggapan juga yang akan disampaikan oleh Brother Jeff dan juga Pak Kasdip. Tapi sekarang kita akan coba sampaikan dulu beberapa pertanyaan seperti yang sudah saya siapkan di sini. Karena kita mendengar beberapa waktu terakhir kalau militer Israel ya, IDF yang sudah menguasai mungkin sebagian besar ya rumah sakit Al-Shifa yang ada di Gaza. Dan klaim yang ada di Indonesia atau berita yang diberitakan di Indonesia itu hari-hari ini adalah ada sekitar 200 warga sipil yang ada di Gaza ya, yang sudah dibawa secara paksa oleh tentara militer Israel. Bahkan ada sekitar 30 orang yang mereka paksa keluar, ya kan mereka bawa, tetapi mereka yaitu militer Israel melucuti atau melepaskan pakaian warga sipil Palestina itu. Apakah ini benar atau bagaimana, brother? Silakan. Oke. Memang Israel bantu, saya nggak tahu kalau 200, 300, berapa atau manusia, tapi Israel memang bantu penduduk Palestina keluar dari rumah sakit Shifa ke selatan. Nah, sekali lagi itu proses yang mulai beberapa hari yang lalu. Israel, IDF kalau mau musnahkan rumah sakit Shifa, mereka bisa kasih peringatan kepada rumah sakit Shifa, ada 24 jam, ada 2 jam, ada 3 jam, keluar. Kalau tidak, bom dari udara, tidak ada rumah sakit Shifa. Israel pilih beda. Sekali lagi untuk membukti kepada dunia kebaikan hatinya, untuk membukti ke orang Gaza diri, kalian bukan musuh kami, musuh kami itu Hamas, bukan kalian. Walaupun kalian mendukung Hamas, walaupun kalian menari sebagai permen pada waktu Hamas membantai orang Israel, kalian bukan musuh kami. Jadi
hari pertama mereka tutup rumah sakit Syifa dan kemudian itu proses. Pelan-pelan mereka coba kasih peringatan dan coba push mereka untuk keluar. Keluar kemana? Di selatan Gaza, Israel dekat pantai bikin daerah yang steril, tidak ada perang di situ. Banyak obatan humanitarian, banyak ada di situ rumah sakit Padang yang dibangun. Jadi ada daerah untuk mereka, pergilah ke situ. Cuma kalau penduduk keluar dari rumah sakit, Hamas tidak ada perisai manusia. Dan kalau tidak ada perisai manusia, IDF masuk, langsung selesai. Jadi Hamas juga coba paksa orang Gaza tinggal di situ. Dan kalau Israel paksa mereka keluar dari rumah sakit, saat mereka keluar, Hamas coba tembak mereka. Hamas coba kirim bom kepada mereka untuk menakuti mereka. Jadi memang Israel betul membawa ratusan orang dari rumah sakit Syifa, tapi Israel yang jaga mereka dari Hamas. Oke. Bukan sebalik, Israel yang jaga mereka. Apakah maksudnya video yang mereka sama bendera putih? Apakah maksudnya video ini? Pak Parianto? Ya, ya. Apakah maksudnya video yang karena saya tahu dia ada lagi video yang lari, ada mungkin 50.000 orang Palestina pergi ke selatan dengan bendera putih. Di video itu tentara Israel yang jaga penduduk Gaza supaya mereka bisa jalan ke selatan dengan aman karena Hamas coba tembak mereka. Begitu bisa hanya lihat bagaimana kalau teroris rugi kontrol, dia susah menguasai penduduknya. Penduduknya mau hidup, mereka tidak mau dibunuh, mereka kasihan, mereka mau hanya hidup. Bagaimana kalau teroris rugi kontrolnya, udah jadi gila. Yang mungkin jadi yang agak jelek itu karena katanya diklaim di sini mereka membawa warga sipil itu dalam keadaan tidak ada pakaian, ada sekitar 30 orang katanya seperti begitu. Mereka membawa warga sipil tapi mereka melepaskan pakaian warga sipil yang ada di Gaza itu. Ada sekitar 30 orang yang dilepaskan pakaiannya katanya, yang ada diberitakan di Indonesia begitu. Di dalam Gaza yang lepas pakaiannya mungkin bohong. Kita lihat bagaimana IDF kasih mereka obat, bantuan, air. Kenapa mereka minta mereka pergi telanjang? Tapi kalau mereka menemukan teroris, mereka harus periksa dan buka bajunya karena mungkin dia buka vest bom. Pernah. Dan semua teroris dari Nukhbe, dari Hamas yang pembantai, yang membunuh tanggal 7 Oktober dan ditangkap oleh IDF, yes, bajunya diambil dan mereka telanjang, bukan di Israel, di Gaza, di Israel. Ada beberapa teroris Nukhbe, tapi mohon maaf, sesudah orang masuk ke Israel, melewati satu rumah, ketemu keluarga, membunuh keluarga, lanjutkan ke rumahnya yang kedua, ketemu anak kecil, ibu, orang tuanya, membunuh papanya, berkosa ibunya, membunuh ibunya, ambil anaknya, masukin ke oven, menyela untuk membakar anaknya berumur beberapa bulan saat masih hidup. Dan saya tidak, I'm not making this up, itu memang yang terjadi tanggal 7 Oktober. Apakah kami harus kasihan kepada teroris seperti itu? Tidak. Dan tadi kita lihat di video salah satu teroris yang diinterview, yang ditanya oleh Israel, apakah lihat mereka pakai baju putih seperti kain putih? Karena bajunya diambil dan mereka dapat hanya itu. Mungkin salah satu propaganda Hamas, mereka ambil video itu
kirim ke Indonesia atau ke luar negeri dan bilang ini Israel melakukan di Gaza untuk bikin propaganda. Anak iblis, anak setan tidak ada batasan untuk kejahatannya. Ini jawabannya. Oke, dan kita sudah mendengar saja apa yang tadi disampaikan oleh brother kita Gefa Hadayah. Ini adalah ketika kami live pada hari Minggu pagi sekali ya. Ini pukul 3 dini hari teman-temannya. Dan jelas saja apa yang tadi disampaikan oleh beliau bahwa memang ya IDF atau militer Israel memaksa mereka warga Palestina untuk keluar dari rumah sakit Al-Shifa dengan tujuan apa? Ya agar mereka tidak menjadi korban daripada serangan-serangan yang akan dilakukan oleh Israel. Ini sangat luar biasa sekali ya, dan jarang kita dapatkan ya. Coba kita lihat kalau memang IDF atau militer Israel menargetkan warga Palestina, ngapain juga mereka masih memaksa warga Palestina ini keluar dari rumah sakit Al-Shifa, ya kan? Kalau saja mereka menargetkan semua atau siapapun yang ada di dalam rumah sakit Al-Shifa itu, tentunya tanpa pemberitahuan sekalipun bisa saja mereka melakukan penyerangan. Tapi di sini kita melihat bagaimana kebaikan daripada Israel. Mereka masih memberikan waktu kepada mereka yang warga Palestina untuk segera keluar saja dari rumah sakit Al-Shifa, dan diberitakan bahwa kalau ada soal dilucuti pakaiannya atau dilepaskan pakaiannya, itu tidak seperti apa yang dikabarkan atau diinformasikan di Indonesia. Saya sih lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh brother kita Gefa Hadayah ya. Saya pikir bahwa nggak mungkin lah ya IDF melakukan hal itu, terlepas dari benar atau tidaknya apa yang dilakukan oleh Israel terhadap rumah sakit Al-Shifa ini ya. Tapi yang saya mau sampaikan, kiranya benar-benar kita boleh melihat semuanya, karena semuanya adalah benar adanya apa yang terjadi di sana. Itulah yang diberitakan atau yang disampaikan oleh brother kita Gefa Hadayah yang ada ya dan tinggal langsung di Israel ya teman-temannya. Semoga kita boleh mengerti semuanya, dan silakan membagikan link video ini bagi teman-teman yang lain agar mereka juga boleh mengetahuinya. Terima kasih. Oke, dan itu saja yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan siang hari ini, dan selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi.